aku Putri Tanjung, aku akan ngasih tahu kalian 10 random facts about me. Yang pertama adalah tulisan aku jelek banget. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi tulisan aku jelek banget. Dari kecil sampai sekarang tulisan aku jelek banget. Kedua adalah aku nggak bisa nyetir. Kenapa aku nggak bisa nyetir? Yang kedua adalah kayaknya nggak punya feelingnya aja deh. Udah coba berkali-kali tapi kayak nggak punya feelingnya aja gitu. Jadi padahal bapakku udah kayak kamu harus bisa nyetir gitu. Tapi unfortunately nggak bisa nyetir. Yang ketiga adalah suara aku nggak bagus, dalam arti nggak bisa nyanyi gitu. Tapi fun fact-nya lagi adalah waktu kecil tuh aku suka banget nyanyi. Bahkan kayak ada pentas sekolah tuh aku selalu nyanyi. Tapi sebenarnya suara aku nggak bagus. Jadi sebenarnya lebih ke pede aja sih waktu kecil. Tapi semakin dewasa semakin sadar bahwa emang nggak bisa nyanyi. Yang keempat adalah aku pernah siaran radio. Mungkin banyak yang nggak tahu, aku siaran di Oz Radio 1 tahun. Abis itu di Amerika aku juga siaran di Urbanize Radio, bisa didengerin di iHeart Radio selama 2 tahun. Jadi itu mungkin banyak yang nggak tahu. Yang kelima adalah apa ya? Bentar. Dibully udah tahu. Oh, yang kelima adalah aku suka banget kopi. Jadi sebenarnya banyak sih yang tahu aku suka kopi, tapi aku tuh bener-bener suka kopi yang hitam gitu. Jadi yang 100% Arabica gitu. Jadi aku suka a very strong coffee. Satu hari aku bisa minum kopi sebenarnya 3-4, tapi sekarang karena ada asam lambung yang karena ada asam lambung, jadi sekarang aku udah membatasi banget. Jadi sekarang kalau bisa sehari cuma sekali. Kadang kayak batasin lagi seminggu cuma 3 kali gitu. Yang keenam adalah aku punya bisnis kopi. Banyak yang nggak tahu, namanya adalah Nalini Coffee. Jadi Nalini Coffee ini adalah 100% Arabica Coffee. Nah, ini aku partner sama sahabat aku. Jadi sebenarnya si Nalini Coffee ini tuh lahir saat pandemi kemarin. Jadi saat pandemi aku lagi sering teleponan dan ngobrol sama partner aku, Sheila. Abis itu kayak gimana ya kalau kita bikin sesuatu yang kita sama-sama suka gitu. Itu adalah kopi. Jadi kita bikin kopi dan yang serunya adalah bukan kayak yang literan, tapi kita jualannya biji kopinya gitu. Jadi bener-bener untuk orang-orang yang emang suka nge-grind sendiri gitu. Yang ketujuh, itu ada 6 ya? Yang ketujuh adalah aku suka banget yang ketujuh adalah aku suka banget sama lilin. Jadi aku suka koleksi lilin dan biasanya selalu ada di kantor gitu. Sebenarnya dari gara-gara banyak kerja, terus habis itu kalau misalkan ada bau-bau yang enak tuh jadi lebih calm aja sih. Jadi biasanya suka nyalain lilin untuk biar lebih calm gitu. Terus yang ke-8 tadi udah lilin udah ya. Yang ke-8 apa ya fun fact? Yang ke-8 fun fact-nya, random fact-nya adalah semua tim aku ini adalah teman-teman aku. Jadi kayak banyak banget ada teman-teman aku yang kuliah bareng di SF, ada yang temen SMA, ada yang udah emang 5 tahun berteman. Jadi banyak banget tim aku ini adalah orang-orang terpercaya dan terdekat aku gitu. Jadi itu mungkin banyak yang nggak tahu juga. Terus udah 9 ya sekarang. 9 apa ya? Yang ke-9 yang ke-9 adalah 99% warna baju aku adalah hitam. Jadi aku selalu memakai baju hitam. Kenapa? Karena kalau pakai baju hitam tuh terlihat lebih kurus. Yang kedua adalah warnanya elegan aja menurut aku. Jadi dan aku very comfortable kalau pakai baju hitam gitu. Jadi itu sih yang nomor 9. Nomor 10 ya terakhir. Nomor 10 bentar apa ya? Yang ke-10 adalah aku nggak suka matematika, bener, dan nggak pinter matematika. Karena aku nggak suka, sebenarnya enggak sih, aku nggak suka matematika emang karena aku nggak jago aja matematika gitu. Tapi sekarang karena memang bisnis ada harus ngerti hitung-hitungan dan ngerti finance, jadi mau nggak mau harus suka. Tapi sekarang udah mendingan lah. Tapi waktu SD sampai SMP memang nggak suka pelajaran matematika gitu, sama biologi nggak suka juga.
Halo, aku Putri Tanjung. Aku akan share 5 of my favorite quotes. Pertama adalah ini quotes dari bapak aku, yaitu adalah bapak selalu bilang bahwa semua orang punya hak yang sama untuk sukses. Mau dia anaknya siapa, mau dia umur berapa, mau dia gendernya apa, dari mana, semua orang punya hak yang sama untuk sukses. Nah itu yang selalu aku pegang, karena waktu awal-awal aku berkarya, quotes itulah yang dikasih bapak aku. Bahwa kayak semua orang punya hak untuk sukses gitu, dan bapak juga sebenarnya yang bilang bahwa aku harus bisa merasakan bangga terhadap diri aku sendiri gitu, sama diri aku sendiri. Jadi quotes-nya itu semua orang berhak sukses, semua orang punya hak yang sama untuk sukses, itu selalu ada sama aku. Terus yang kedua adalah try fast, fail fast. Jadi aku selalu percaya bahwa semakin cepat kita mencoba, semakin cepat kita gagal, semakin cepat kita sukses. Jadi aku sangat beruntung karena aku mulainya waktu umur 15 tahun. Jadi masa-masa gagal aku jadi lebih panjang. Jadi aku bisa semakin banyak gagal dan semakin bisa banyak belajar gitu. Jadi aku suka banget sama quotes dimana tadi tuh try fast, fail fast. Coba cepet, gagalnya juga cepet. Terus yang ketiga adalah continue to win. Aku suka banget kata-kata itu ya, continue to win. Dan itu sebenarnya jadi moto perusahaan kita, CXO gitu ya. Kenapa aku suka banget kata-kata continue to win? Karena menang itu bagi banyak orang tuh berbeda-beda. Menang itu ada yang kayak cuannya banyak. Ada orang yang mendefinisikan menang itu artinya bisa berkontribusi lebih banyak. Menang itu misalkan bisa achieve target bulan ini gitu. Jadi definisi win itu banyak banget untuk banyak orang. Nah makanya kenapa moto kita continue to win, karena kita pingin tim kita ini di CXO ini bisa terus menang dengan dengan definisi winnya masing-masing dari tim kita. Yang keempat adalah sebenarnya quotes dari aku sendiri. Aku selalu bilang bahwa semua orang punya racikan suksesnya masing-masing. Nah sebenarnya quotes itu tuh waktu itu hadir karena waktu dari kecil aku suka banget di sama-samain sama bapak gitu kan, kayak Putri harus sama suksesnya sama seorang ayah gitu. Sampai aku pernah kepikiran bahwa aku harus melakukan semua yang bapak aku lakukan biar aku bisa sehebat bapak gitu. Tapi aku percaya bahwa ternyata semakin aku menjalankan karir aku gitu ya, aku semakin percaya bahwa semua orang punya racikannya masing-masing gitu. Karena zamannya beda, personality-nya beda, yang dihadapi juga beda gitu, background-nya juga beda. Jadi aku selalu percaya bahwa semua orang punya racikan suksesnya masing-masing. Terus habis itu yang kelima, yang terakhir adalah aku suka banget sama quotes yang bilang, dan aku juga selalu bilang bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jadi kadang-kadang banyak ya kita suka suka dibanding-bandingin sama orang kayak dia udah umur 23 udah kayak gini, dia udah umur 30 dia udah jadi ini, dia umur 29 udah seperti ini gitu. Tapi aku selalu percaya bahwa semua orang tuh pasti punya timeline-nya masing-masing. Pasti semua orang tuh punya waktu dan punya waktunya masing-masing gitu. Jadi aku selalu percaya bahwa semua orang punya timeline-nya masing-masing. Jadi kita nggak bisa bandingin orang lain sama orang lain gitu ya. Misalnya kita nggak bisa bandingin, aku nggak bisa bandingin aku sama bapak aku, kita nggak bisa bandingin orang, karena semua orang punya timeline-nya masing-masing.